Pak Budi, sang pemilik peternakan, tengah dilanda keputusasaan. Sudah 3 bulan lamanya sejak Ujang, mandor kepercayaannya, menghilang tanpa kabar berita, tanpa sepatah kata pamit. Sejak saat itu, tak seorang pun berani mendekati sang raja, banteng perkasa andalan peternakan. Setiap upaya untuk mendekati hewan seberat hampir setengah ton itu selalu berakhir dengan serangan ganas. Sang raja telah menjelma menjadi ancaman nyata di tengah hamparan padang rumput hijau, peternakan Sinar Harapan, yang terletak damai di lereng sebuah gunung di Jawa Tengah, tak jauh dari sebuah desa kecil yang asri. Suasana di peternakan terasa berat, dipenuhi kecemasan Pak Budi dan ketakutan tak terucap dari para pekerja lainnya. Hari-hari berlalu dengan sia-sia, diisi upaya tak berbuah untuk mencari solusi atas amarah sang raja. Sementara malam hanya membawa pikiran gelisah bagi Pak Budi, beserta kenangan akan masa-masa indah ketika tawa mendiang istrinya, Ibu Ratna, masih menggema di halaman rumah. Tepat pada saat itulah, di suatu pagi Selasa yang muram, seolah dikirim oleh takdir, seorang anak laki-laki muncul. Adit, usianya baru 5 tahun, tiba dengan mobil tua butut yang dikemudikan oleh seorang pekerja sosial yang banyak bicara dari kota kabupaten terdekat. Anak itu, dengan kaki dan tangan kurus bekas perjalanan panjang, adalah putra dari sepupu jauh almarhumah istri Pak Budi, seorang wanita yang samar-samar diingat Pak Budi dari pertemuan keluarga yang jarang terjadi. Adit tak lagi memiliki siapapun di dunia ini. Ibunya, Dewi, baru saja meninggal dunia, meninggalkannya seorang diri menghadapi dunia orang dewasa yang seringkali tak terpahami dan tak ramah. Pak Budi, pria berusia 58 tahun dengan wajah yang telah ditempa angin, ditandai guratan kekhawatiran, berusaha keras menyembunyikan keengganannya menerima anak itu. 2 tahun lalu, ia kehilangan Ratna, istrinya, akibat penyakit jantung yang ganas. Sejak saat itu, ia hidup hanya untuk bekerja di peternakan, yang telah menjadi satu-satunya pelarian sekaligus makna hidupnya. Gagasan untuk merawat seorang anak kecil, makhluk yang begitu rapuh dan polos, lebih menakutkannya daripada banteng manapun yang paling ganas sekalipun. Ia tak tahu menau soal mengasuh anak. Tangannya yang kasar karena kerja keras, telah terbiasa memegang tali kekang dan garu, bukan tangan mungil yang penuh kepercayaan. Peternakan, dengan bahaya sehari-hari dan kehidupan yang keras, terasa bukan tempat yang pantas untuk seorang anak, terlebih anak yang telah merasakan pahitnya kehilangan. Anak ini tidak punya tempat tujuan lain, Pak Budi, desak Mbok Inah, pengurus rumah tangganya, seraya meletakkan sepiring sup hangat di hadapan Adit. Mbok Inah adalah wanita bertubuh kecil namun liat, berusia 62 tahun dengan mata teduh dan tangan yang seolah tak pernah beristirahat. Ia telah mengurus rumah dan Pak Budi selama lebih dari 15 tahun, sejak Ibu Ratna masih hidup dan mengenal setiap lekuk jiwa tuanya. Almarhumah Ibu Ratna selalu berkata, keluarga tetaplah keluarga, sejauh apapun jaraknya. Darah itu lebih kental dari air. Suaranya pelan namun tegas, dipenuhi kearifan usia dan keyakinan tak tergoyahkan pada kebaikan. Pak Budi menengus, mengusap rambutnya yang menipis dan memutih. Aku tidak tahu apa-apa soal mengurus anak, Bo. Di sini bukan tempat untuk anak kecil. Ulangnya, namun ada nada ragu dalam suaranya. Omong kosong, sahut Bu Inah, dengan tegas meletakkan kedua tangannya di pinggangnya. Peternakan ini sudah menyaksikan lahir dan besarnya banyak orang baik. Anak itu akan terbiasa. Bapak juga akan terbiasa. Rumah tidak akan terasa seperti rumah tanpa tahu anak-anak, Budi. Sejak Ibu Ratna tiada, rumah ini seperti kuburan. Mungkin anak ini adalah anugerah dari Tuhan untuk menghangatkan kembali hatimu. Adit makan dalam diam, nyaris tanpa suara. Mata coklatnya yang besar, berbingkai bulu mata lentik, mengamati segala sesuatu di sekitarnya dengan keingintahuan yang aneh, dewasa sebelum waktunya. Ia anak yang kurus, dengan rambut coklat acak-acakan menutupi dahi tingginya, dan pakaian sederhana lusuh yang jelas sudah kekecilan. Tak banyak bicara, hampir tidak sama sekali. Hanya menganggukkan kepala jika ditanya, seolah kata-kata terlalu berat untuk pundaknya yang rapuh, atau seakan takut mengusik kesunyian yang menyelubunginya sebagai jubah pelindung. Dalam tatapannya, terbaca campuran kesedihan, kearifan dini, dan kekuatan tak terjelaskan yang membuat Pak Budi merasa canggung. Ada sesuatu dalam diri anak itu, sesuatu yang luar biasa, yang menarik sekaligus menakutinya. Sepanjang sore,
Pak Budi berusaha menghindari keberadaan anak itu, menyibukkan diri dengan pekerjaan rutin peternakan, namun pikirannya terus kembali pada Adit, pada langkah-langkahnya yang senyap dan tatapannya yang menyelidik. Apa yang akan ia lakukan dengannya? Bagaimana mungkin seorang peternak keras hati yang terbiasa dengan kesendirian dan pekerjaan kasar bisa merawat seorang anak yatim piatu usia 5 tahun? Ia terasa tak siap, takut. Kematian Ratna telah meninggalkan kehampaan dalam hidupnya, yang ia isi dengan pekerjaan, menjadikan peternakan sebagai satu-satunya dunianya. Kini dunia itu terusik, dan masa depan tampak tak tentu dan menakutkan. Meskipun Mbok Inah telah berkata demikian, ia tak bisa membayangkan bagaimana anak rapuh ini akan menyatu dengan ritme keras kehidupan peternakan. Namun jauh dalam lubuk hatinya, ia merasa tak bisa begitu saja mengusirnya. Bayangan Ratna, kebaikan dan kasih sayangnya, tak memberinya kedamaian. Ratna tak akan pernah membiarkan seorang anak terlantar. Malam itu, ketika Adit tidur pulas di kamar tamu yang kecil, Pak Budi dan Mbok Inah duduk di dapur. Api di tungku berderak pelan, menebar bayang-bayang menari di dinding. "Dia anak baik, Budi," kata Mbok Inah, memecah kesunyian. Pendiam, tapi matanya berbicara banyak. "Aku melihat kebaikan yang sama seperti yang dimiliki Ratna di matanya." Pak Budi menghela napas panjang. "Mungkin kau benar, Mbok. Tapi aku takut. Takut tak bisa memberikannya apa yang ia butuhkan. Takut mengecewakannya. Dia butuh kasih sayang, Budi, hanya kasih sayang, dan sedikit kesabaran. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya." Kata-katanya sederhana, namun penuh keyakinan. Pak Budi memandang keluar jendela ke arah siluet kandang dan lumbung yang semakin temaram. Peternakan adalah seluruh hidupnya. Mungkin masih ada ruang dalam hidup ini untuk seorang anak kecil yang bersedih. Keesokan paginya, mentari terbit dari balik puncak gulung, menyirami peternakan sinar harapan dengan cahaya keemasan yang lembut. Namun tak sepenuhnya berhasil mengusir suasana muram yang menyelimuti Pak Budi. Kekhawatiran akan sang raja, bantengnya yang perkasa namun liar, terus menggelayuti pikirannya. Sementara sang peternak berdiskusi dengan para pekerjanya yang lain, Pak Karto dan Joko yang masih muda, mengenai rencana sia-sia lainnya untuk menjinakkan hewan itu, atau setidaknya memberinya makan dengan aman, Adit, tamu kecil yang seolah bergerak bagai bayangan di dalam rumah, menghilang tanpa jejak. Mbok Inah, setelah selesai merapikan dapur, mulai mencarinya kemana-mana. Pertama ke kamarnya, lalu ke halaman, bahkan mengintip ke dalam lumbung. Namun anak itu tak kunjung ditemukan. Jantungnya mulai berdegup kencang karena cemas. Kemudian, saat melewati kandang sang raja, ia mendengar bisikan pelan, nyaris tak terdengar, yang sepertinya berasal dari dalam. Ketika ia mengintip dari celah di antara papan-papan pagar yang tinggi, Mbok Inah nyaris menjerit ngeri. Darahnya seolah berhenti mengalir. Adit ada di dalam, tepat di tengah-tengah area berpagar, sangat dekat dengan banteng raksasa itu. Sang raja, hewan yang selama berbulan-bulan menyerang siapa saja yang berani melintasi ambang batas kandangnya, kini berdiri diam, menatap ingin tahu dengan mata hitamnya yang besar ke arah sosok mungil anak itu. Lubang hidungnya sedikit mengembang saat mengendus aroma si anak, namun tak ada sedikit pun tanda-tanda keganasan yang biasa ia tunjukkan. Sebaliknya, dalam tatapan banteng itu, terbaca rasa penasaran yang aneh, nyaris lembut, seolah ia pun tak mengerti apa yang dilakukan makhluk kecil ini di wilayahnya. "Adit," bisik Mulinah. Suaranya bergetar karena takut membuat gerakan tiba-tiba yang bisa memprovokasi hewan itu. "Sini nak, pelan-pelan anakku." Ia merasa jantungnya akan melompat keluar dari dada. Anak itu menoleh ke arahnya dan melambaikan tangan seolah ia hanya sedang bermain di halaman belakang dan tak ada yang aneh dalam situasi itu. Senyumnya polos dan tenang. Kemudian, tanpa ragu sedikit pun, ia mengulurkan tangan mungilnya yang lemah ke arah moncong besar sang raja. Banteng itu bukannya bereaksi dengan amarah yang sudah diduga, justru perlahan menundukkan kepalanya yang besar dan membiarkan Adit menyentuhnya. Jari-jari mungil anak itu dengan lembut membelai kulit kasar si banteng tepat di antara kedua lubang hidungnya. Sang raja mendengus pelan, nyaris seperti suara puas, dan memejamkan matanya seakan menikmati belayan tak terduga itu.
Mbok Inah tak bisa mempercayai matanya. Setelah mengatasi keterjekan awalnya, ia bergegas memanggil Pak Budi. Ia menemukan tuannya di kantor kecil peternakan, sedang murung dan cemas, berbicara dengan dokter hewan Dr. Heru mengenai solusi yang mungkin untuk sang raja. Termasuk pilihan terakhir, menjualnya ke rumah jagal, meskipun pikiran itu menyayat hati sang peternak. "Pak Budi, cepat kemari. Bapak harus lihat ini," serunya terengah-engah tanpa mengetuk pintu. "Ada apa lagi, Mbok? Jangan-jangan terjadi sesuatu dengan..." Pak Budi tak sempat menyelesaikan kalimatnya melihat kepanikan di mata Mbok Inah. "Si kecil, Adit, dia di sana bersama sang raja." Pak Budi dan Dr. Heru saling pandang tak percaya sejenak, lalu bergegas lari menuju kandang. Apa yang mereka lihat membuat keduanya terdiam seolah disambar petir. Adit telah memanjat tumbukan jerami kecil dan dengan tenang membelai leher tebal sang raja. Sementara banteng itu berdiri diam sepenuhnya, dengan mata setengah terpejam, menikmati belayan tak terduga itu. Ia tampak begitu jinak, tak pernah ada yang melihatnya seperti itu selama berbulan-bulan. Ini tidak mungkin," gumam Dr. Heru, membetulkan letak kacamatanya. Ia sangat mengenal sifat sang raja. Hewan ini menyerang siapa saja yang mendekat. Baru minggu lalu Pak Karto hampir saja diseruduk saat mencoba memberinya makan. Dokter hewan itu telah menyaksikan banyak hal selama praktik panjangnya. Namun pemandangan seperti ini sungguh di luar nalarnya. Pak Budi perlahan mendekati pagar, jantungnya berdebar kencang. "Adit, nak, kemarilah. Pelan-pelan sayang." Suaranya serak karena gelisah dan takut. Anak itu mengangkat kepala, menatap Pak Budi, dan untuk pertama kalinya sejak tiba di peternakan, senyum lebar dan tulus menghiasi wajahnya. Ia menepuk-nepuk leher banteng itu dengan sayang, seolah mengucapkan selamat tinggal kepada seorang teman lama, lalu berjalan tenang menuju pagar. Pak Budi meraihnya dan memeluknya erat. Ia merasakan tubuh mungil itu sedikit gemetar, namun bukan karena takut, tapi karena semacam kegembiraan batin. Bagaimana kau melakukannya?" tanya sang peternak, masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Akalnya menolak menerima pemandangan itu. Adit mengangkat bahu, seolah pertanyaan itu tak penting. "Dia sedih," katanya dengan suara kanak-kanak yang tipis. "Sama seperti aku waktu baru datang ke sini." Kata-katanya sederhana, namun bergema dengan kedalaman yang tak terduga. Dr. Heru mendekati pagar dan dengan hati-hati mengamati sang raja. Banteng itu tetap tenang, mengunyah rumput pelan dan ritmis, sesekali melirik ke arah kerumunan orang dengan matanya yang besar dan basah. Tak ada jejak keganasannya yang dulu. "Ini pertama kalinya aku melihat hewan ini begitu santai," komentar dokter hewan itu. "Biasanya dia langsung mengamuk begitu melihat aku datang. Ada sesuatu pada anak ini, sesuatu yang menenangkannya." Ia menggelengkan kepala, tampak bingung namun juga tertarik. "Luar biasa." Pak Budi menurunkan Adit ke tanah dan berjongkok di depannya, menatap mata anak itu. "Dengarkan baik-baik, Adit," katanya dengan nada yang berusaha keras terdengar tegas, namun tak mampu menyembunyikan kebingungannya. "Banteng itu sangat berbahaya. Kau tidak boleh mendekatinya saat tidak ada orang di sekitar. Mengerti?" Anak itu mengangguk patuh, namun matanya tetap tertuju pada sang raja, yang masih berdiri di dekat pagar, seolah menunggu kembalinya teman kecil itu. Dalam tatapan Adit, tak ada rasa takut, hanya semacam pengertian yang dalam dan tak bisa dijelaskan. Pak Budi menghela napas. Malam panjang penuh perenungan menantinya. Apa yang sebenarnya terjadi di peternakannya ini? Malam itu, saat makan malam sederhana, Mbok Inah tak henti-hentinya membicarakan kejadian di kandang. Matanya berbinar-binar penuh semangat yang tak bisa dijelaskan. "Seumur hidup saya belum pernah melihat yang seperti ini, Pak Budi. Anak ini punya bakat istimewa sungguh, anugerah dari Gusti Allah." Ia dengan antusias menggerak-gerakkan garpunya, melupakan piringnya yang nyaris tak tersentuh. "Itu hanya keberuntungan, Mbok. Kebetulan semata," sahut Pak Budi ketus, sambil susah payah memotong sekerat daging alot. Ia berusaha terdengar meyakinkan, namun jauh di lubuk hatinya ia merasakan keraguan menggerogoti. "Banteng itu bukan mainan. Sewaktu-waktu ia bisa saja memutuskan untuk menyerang. Aku bahkan tidak mau membayangkan apa yang bisa terjadi."
Almarhumah Ibu Ratna selalu bilang, ada orang-orang tertentu yang lahir dengan kemampuan khusus untuk berinteraksi dengan hewan. Bo Ina tak menyerah. Suaranya berubah sedikit melamun. Saya ingat beliau pernah bercerita tentang kakeknya, Eyang Sastro. Beliau juga seperti itu. Hewan-hewan akan menjadi tenang hanya dengan melihatnya mendekat, seolah mereka mengerti jiwanya. Adit makan perlahan dalam diam, menyerap setiap kata dari percakapan orang-orang dewasa itu. Pandangannya berkelana antara piring berisi semur yang belum habis dan jendela di mana cahaya redup lampu minyak merembes masuk, menebarkan bayangan remang ke arah kandang gelap tempat sang raja mungkin sudah tertidur. Dalam hati kecilnya, harapan dan ketakutan silih berganti. Bolehkah aku mengunjunginya besok? Gumamnya takut-takut mengangkat mata sejenak ke arah Pak Budi. Suaranya nyaris tak terdengar. Tidak, potong sang peternak tegas, bahkan tanpa menoleh. Sudah kubilang itu berbahaya, dan aku tidak mau membahas ini lagi. Anak itu menundukkan kepala, bahunya sedikit terkulai kecewa. Kesedihan di mata kanak-kanaknya begitu nyata hingga sejenak menusuk hati Pak Budi, namun ia cepat-cepat menepis perasaan itu. Ia harus tegas, demi kebaikan anak itu. Meskipun dilarang, keesokan paginya, jauh sebelum sinar mentari pertama mengusir bayang-bayang malam dari halaman, Adit terbangun. Matahari baru saja menampakkan pinggiran merahnya di balik punggung bukit yang jauh ketika ia diam-diam menyelinap keluar rumah. Bertelanjang kaki, hanya mengenakan celana pendeknya. Ia berjinjit agar tidak membangunkan siapapun, lalu menuju kandang sang raja. Banteng itu berdiri tak bergerak di tengah area berpagar, siluetnya yang besar dan kokoh tampak kontras dengan langit dini hari. Begitu melihat sosok mungil Adit mendekat, ia perlahan berjalan menuju pagar, tanpa sedikit pun jejak permusuhan yang dulu. Dari lubang hidungnya mengepul uap tipis di udara yang dingin. Anak itu mengambil sebuah ember tua kecil yang terletak di dekat sumur, mengisinya dengan air segar dan dingin, lalu dengan hati-hati meletakkannya di dekat pagar. Kau pasti haus, bisik Adit, suaranya selembut angin pagi. Tadi malam, aku mimpi ibu. Aku cerita padanya tentangmu. Sang raja minum dengan lahap dari ember itu, sementara si anak berbicara pelan padanya, menceritakan rahasia dan ketakutan kanak-kanaknya. Ia bercerita tentang mimpinya semalam, tentang betapa ia merindukan ibunya, tentang kesepian tak bertepi yang terkadang menghampirinya. Aku tahu, kau juga merindukan Paman Ujang, bisik anak itu. Tatapannya membelai leher kokoh si banteng. Bo Inah bilang dia dulu sangat menyayangimu. Tapi jangan khawatir, sekarang aku bisa jadi temanmu. Aku akan datang setiap hari. Rutinitas rahasia di pagi hari ini berulang selama beberapa hari berikutnya. Adit bangun sebelum semua orang, membawakan air segar untuk sang raja, dan berbicara pelan padanya selama beberapa menit sebelum cepat-cepat kembali ke rumah, tak seorang pun curiga. Karena anak itu selalu kembali ke tempat tidurnya sebelum orang-orang dewasa bangun. Tak lama kemudian, para pekerja lain di peternakan mulai memperhatikan perubahan perilaku sang raja. Pak Karto, mandor tertua, seorang pria dengan mata yang berpengalaman dalam menilai hewan, berkomentar pada Pak Budi. Bos, sang raja agak berbeda akhir-akhir ini. Kemarin saya lewat dekat kandangnya, dia bahkan tidak menghiraukan saya. Biasanya dia langsung lari menyeruduk. Mungkin dia sakit, sahut Pak Budi. Meskipun tak ada keyakinan dalam suaranya. Ia berusaha mencari penjelasan logis, namun bayangan Adit yang tenang membelai banteng itu tak mau hilang dari benaknya. Nanti akan kuminta dokter Heru memeriksanya lagi. Namun ketika dokter hewan itu datang untuk memeriksa sang raja, ia menemukan hewan yang benar-benar sehat dan luar biasa tenang. Jauh lebih tenang dari yang ia duga, dan pastinya lebih tenang daripada saat terakhir kali ia melihatnya dari dekat. Saya tidak mengerti, kata dokter Heru menyimpan kembali peralatannya. Wajahnya menunjukkan kebingungan yang tulus. Berdasarkan pemeriksaan, kondisinya sempurna. Bahkan terlihat seperti hewan yang sama sekali berbeda, lebih kalem, lebih percaya diri. Namun rahasia Adit tak bertahan lama. Joko, putra Takarto yang berusia 16 tahun, seorang remaja yang penuh rasa ingin tahu dan sedikit usil yang mengungkapnya. Suatu pagi, ia bangun lebih awal dari biasanya untuk pergi memancing di kolam kecil peternakan. Saat melewati kandang sang raja, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti dan menatap tak percaya. Adit, kecil, sedang berdiri di dekat pagar, berbicara pelan dengan banteng raksasa itu, dan sang raja mendengar dengan kepala tertunduk, seolah mengerti setiap kata.
Pak, Pak, Bapak tidak akan percaya apa yang saya lihat, cerita Joko dengan gembira pada Pak Karto saat makan siang. Anak itu nyaris tidak bisa menahan kegembiraannya. Ada apa, Nak? Tanya Pak Karto sambil menyuap nasi dalam jumlah besar. Si Adit, dia ada di sana, di kandang sang raja, dan berbicara dengannya seolah bicara dengan orang. Pak Karto menjatuhkan sendoknya. Bagaimana maksudmu berbicara? Apa tepatnya yang kau lihat? Sumpah, Pak, dia berbicara pelan dan banteng itu memperhatikan dengan seksama. Sepertinya benar-benar mengerti apa yang dikatakan, bahkan tidak bergerak sedikit pun. Berita itu sampai ke telinga Pak Budi sore itu juga. Diliputi amarah, namun juga kekhawatiran yang mendalam, ia segera mencari Adit. Ia menemukan anak itu sedang bermain tenang di halaman dengan beberapa ranting kayu, membangun semacam rumah-rumahan khayalan. Adit, kemari, panggil Pak Budi dengan suara tegas, yang membuat anak itu terlonjak. Si kecil perlahan mendekat, menundukkan kepala, sudah merasakan bahwa ia dalam masalah. Benarkah kau diam-diam gegandang resang raja? Adit menunduk semakin dalam dan mengangguk, tanpa sepatah kata pun. Bau mungilnya bergetar. Sudah berapa kali kubilang itu berbahaya? Suara Pak Budi meninggi, menjadi mengancam. Kau bisa celaka. Apa kau tidak mengerti? Tubuh mungil anak itu semakin menciut di bawah tatapan marah Pak Budi. Kau bisa saja terluka parah. Apa kau tidak mengerti betapa besar dan kuatnya dia? Suara Pak Budi masih meninggi, dipenuhi kekhawatiran yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Tapi dia tidak menyakitiku, bisik Adit di sela isak tangis yang mulai membasahi pipi mungilnya yang berdebu. Dia temanku. Teman? Pak Budi membungkuk, mencengkeram bahu kurus anak itu. Suaranya bergetar karena campuran amarah dan ketakutan. Adit, usiamu baru 5 tahun. Banteng tidak bisa menjadi teman siapapun. Dia hewan berbahaya yang bisa melukaimu, bahkan tanpa sengaja, mengerti? Ia berusaha keras, namun melihat bibir anak itu bergetar, melihat keputusasaan terlukis di wajah kecilnya, sesuatu dalam dirinya terasa pedih. Aku tidak akan ke sana lagi, janji Adit dengan suara tercekak. Air mata kini mengalir deras. Aku janji. Tepat sekali, kata Pak Budi, meskipun hatinya terasa perih melihat kesedihan anak itu. Dan untuk memastikannya, aku akan menyuruh Pak Karto memasang gembok baru yang lebih kuat di gerbang kandangnya. Ia berdiri, merasa benar, sekaligus sangat bersalah. Malam itu, Adit menangis terseduh-seduh. Begitu pilu tangisnya, hingga Mbok Inah harus beberapa kali masuk ke kamarnya untuk menenangkannya. Kenapa Pak Budi tidak mengizinkan aku bertemu sang raja? Isak anak itu membenamkan wajahnya di bantal. Mbok Inah duduk di tepi ranjang di sebelahnya dan dengan lembut membelai rambutnya yang acak-acakan. Beliau khawatir padamu, Adit sayang. Takut kau kenapa-napa, Nak. Tapi aku tidak akan kenapa-napa. Sang raja sayang padaku. Aku tahu. Iya, Nak. Mbok tahu, desah Mbok Inah. Tapi Pak Budi, beliau sudah pernah kehilangan orang-orang yang disayanginya dalam hidup ini. Beliau tidak mau kehilanganmu juga, mengerti? Adit meringkuk dalam pelukan wanita tua itu, mencari penghiburan. Beliau kehilangan Ibu Ratna ya? Iya, Nak, kehilangan beliau, dan itu sangat menyakitkan hatinya. Di sini, katanya sambil menunjuk dadanya. Karena itulah terkadang beliau begitu tegas dan marah ketika melihatmu melakukan sesuatu yang berbahaya. Beliau hanya takut. Aku tidak tahu, gumam Adit. Isaknya perlahan mereda. Sekarang tidurlah, besok adalah hari yang baru, kata Mbok Inah, mengecup keningnya. Mungkin besok kalian bisa bicara lagi dengan tenang. Namun keesokan harinya, Pak Budi tetap pada keputusannya. Ia menyuruh Pak Karto memasang 2 gembok baru yang besar dan kokoh di gerbang kandang sang raja, dan dengan tegas melarang siapapun mendekati hewan itu tanpa izin langsung darinya. Bahkan makanan harus diberikan melalui celah khusus yang dibuat. Adit melewati hari-hari berikutnya dalam kemurungan total.
Ia nyaris tak berbicara dengan siapapun, menolak bermain dan menghabiskan sebagian besar waktunya duduk di beranda menatap sedih ke arah kandang. Terkadang Bo Inah memergoknya dengan mata merah karena terlalu banyak menangis. Hati anak kecil juga bisa menderita seperti hati orang dewasa, Budi. Bapak terlalu keras pada anak itu. Lebih baik dia sedih daripada terluka, jawab Pak Budi tak tergoyahkan. Namun setiap malam, ketika ia sendirian, kata-kata pengurus rumahnya dan bayangan Adit yang menangis terus menghantuinya. Sementara itu, sang raja juga mulai menunjukkan tanda-tanda jelas bahwa ia merasakan kehilangan teman kecilnya. Ia kembali gelisah dan mudah marah, terus-menerus menggaruk tanah dengan kukunya dan mendengus marah setiap kali ada orang yang lewat di dekat kandangnya. Ia tidak mau makan dengan baik dan menghabiskan berjam-jam berdiri di dekat pagar menatap ke arah rumah seolah menunggu kemunculan Adit. "Banteng itu aneh lagi, bos," komentar Pak Karto pada Pak Budi suatu pagi. "Sepertinya mencari sesuatu atau seseorang." Kata-katanya hanya memperdalam pergulatan batin sang peternak. Seminggu setelah larangan itu, takdir kembali campur tangan. Suatu malam, badai dahsyat menerjang wilayah itu. Badai yang tak pernah diingat oleh penduduk tertua di sekitar sana sekalipun. Angin kencang menerpa bumi, dan hujan deras turun bagi dicurahkan dari langit. Petir menyambar-nyambar membelah langit, dan kilat mengubah malam menjadi siang dalam sekejap. Semua orang di peternakan terbangun karena amukan alam tersebut. Pak Budi diliputi kekhawatiran akan hewan-hewannya, mengambil sebuah lentera dan bergegas keluar untuk memeriksa apakah semuanya baik-baik saja. Hujan menghantamnya tanpa menampun, dan angin mengancam akan merobohkannya. Tepat pada saat itulah, di tengah deru badai yang memekakkan telinga, ia mendengar suara dentuman keras yang berasal dari arah kandang sang raja. Ia berlari ke sana, menerobos lumpur dan air. Ketika sampai di pagar kandang, jantungnya serasa berhenti berdetak. Sebuah pohon tua besar yang akarnya telah terkikis air hujan dan tumbangkan oleh angin menimpa sebagian pagar, menciptakan lubang besar yang cukup untuk dilewati sang raja sekalipun. Dan banteng itu sudah tidak ada. Ia telah melarikan diri. "Pak Karto, Joko!" teriak Pak Budi panik. Suaranya nyaris tak terdengar di atas lolongan angin. Dalam beberapa menit, semua pria di peternakan sudah siaga. Berbekal lentera, tali dan garu, mereka dengan cepat mengatur pencarian. Kekhawatiran begitu besar. Banteng sebesar sang raja, tersesat dan mungkin ketakutan di malam yang gelap dan penuh badai, bisa menyebabkan kerusakan serius atau bahkan melukai seseorang. Adit juga terbangun karena teriakan dan keributan itu. Ia berlari ke jendela kamarnya dan melihat cahaya lentera yang bergerak tak beraturan di halaman. Ia segera mengerti apa yang telah terjadi. Jantungnya menciut karena takut akan nasib sang raja. Mbok Inah masuk ke kamarnya untuk menenangkannya. "Sang raja kabur karena badai, nak. Pak Budi dan yang lain pergi mencarinya. Jangan khawatir, mereka akan menemukannya." Dia takut, bisik Adit, suaranya bergetar. "Takut hujan dan petir. Dia tidak suka badai." Ia tahu itu, merasakannya dengan setiap serat tubuh mungilnya. Anak itu tetap di dekat jendela, mengamati cahaya lentera yang menjauh dan menghilang di telan kegelapan. Tiba-tiba, bagai kilasan, keyakinan aneh namun tak tergoyahkan muncul di benaknya. Ia tahu di mana sang raja mungkin berada. Ia merasakannya. "Mbok, bolehkah aku keluar sebentar saja?" "Tidak boleh sama sekali. Adit, kerah hujan terlalu deras dan di luar sangat berbahaya. Kau tetap di sini, di tempat yang hangat dan aman." Tapi anak itu tak bisa tinggal diam. Sesuatu dalam dirinya, kekuatan yang tak bisa dijelaskan menariknya keluar. Ia tahu, ia yakin, ia harus menemukan sang raja. Ia menunggu Mbok Inah keluar dari kamar, lalu dengan sangat perlahan dan hati-hati membuka jendela. Certo. Aqui está o quinto bloco da história adaptada para a Indonésia, com aproximadamente 1000 palavras. Este bloco descreve a jornada de Adit na tempestade, seu reencontro com Sanraja e as reações e discussões que se seguem, culminando na sugestão de Dr. Hero para observar a interação dos dois. Bloco Kelima, Bahasa Indonésia.
Hajan di luar tela mareda menjadi gerimis halus, namun kegelapan masih pekat. Ajit turun tanpa alas kaki dari jendela yang rendah itu, kakinya langsung terbenam di panah yang becek. Ia berjalan melintasi halaman, tanpa rasa takut pada kegelapan ataupun siluetes-siluetes bangunan yang tampak menyeramkan. Semacam kompas batin yang tak bisa dieksplikar namun begitu kuat, melintungnya maju, melewati kebun buah, bedenggang sejuran, menuju gudang tua yang setenggaron tu di ujung terjauh area peternakan. Tempat yang sudah bertahun-tahun tak terpakai dan perlahan lapuk dimakan waktu dan cuaca. Tepat di sanalah, meringkuk di bawah atap yang reot, gemetar bukan karena dingin melainkan karena takut, berdirilah sang raja. Hajang jika itu tempat sesat dan menyendirikan dalam kegelapan, jauh dari keamanan kandangnya. Kilanya masih sesekali menyambar di kejauhan menebarkan kilau mengerikan pada tubuhnya yang perkasa. Sang raja, panggil Ajit pelan, mendekat perlahan tanpa gerakan tiba-tiba. Suaranya lembut dan menyenangkan. Benteng itu mengangkat kepalanya dengan cepat, matanya berkilat ketakutan dalam kegelapan. Namun begitu melihat sosok muncul anak itu, dari dadanya keluar suara rendah bergetar, nyaris seperti desahan lega. Ia mengambil beberapa langkah ragu ke arah Ajit. "Aku tahu kau takut badai," kata anak itu, mengulurkan tangan munculnya. Sang raja menundukkan kepalanya yang besar dan membiarkan Ajit menyentuh munculnya yang basah. "Tapi sekarang aku di sini, semuanya baik-baik saja. Ayo kita pulang ya." Seolah mengerti setiap kata, sang raja dengan jinak mengikuti anak itu. Ajit berjalan di depan, berbicara pelan dan memberi semangat, sementara banteng seberat hampir setengah tong itu mengikutinya dengan patuh bagai anak domba melintasi halaman berlumpur, kembali menuju cahaya lampu peternakan. Begitulah Pak Budi menemukan mereka, setelah hampir 2 jam tanpa hasil mencari ke seluruh pelosok. Peternak itu, basah kuyup dan kelelahan, baru saja hendak kembali ke rumah, ketika ia menyaksikan pemandangan yang membuatnya terdiam. Ajit, juga basah dan berlumpur, namun dengan langkah mantap, berjalan tenang di bawah gerimis, dan di belakangnya, tak lebih dari selangkah, mengikuti sang raja. Banteng yang hingga belum lama ini, menteror semua orang. "Ajit!" teriak Pak Budi. Suaranya merupakan campuran antara rega, takjub dan ketakutan yang masih tersisa. Ia berlari ke arah mereka. Anak pun menoleh dan melambaikan tangan, senyum polos terukir di wajahnya. "Aku menemukannya, Pak Budi. Dia ketakutan di gudang tua." Pak Budi berhenti. Beberapa meter dari mereka masih tak mampu mempercayai matanya. Sang raja tetap tenang penuhnya di sisi Ajit, seolah anjing peliharaan yang paling penurut. "Bagaimana? Bagaimana kau bisa?" gumam peternak itu, menggeleng-geleng kepala tak percaya. Kata-katanya hilang. "Dia ikut saja denganku," jawab Ajit sederhana, seolah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Perlahan-lahan para pekerja yang lain ikut mencari mulai berdatangan, tertarik oleh suara-suara. Pak Kartu, Joko, bahkan Meng Ina yang telah menyadari Ajit tidak ada di kamarnya dan menjadi panik. "Ajit," seru Meng Ina lega, memeluk Ajit erat. "Kau membuat kami semua khawatir setengah mati, nak." "Maaf Meng Ina, tapi aku tahu di mana dia," kata anak itu yakin. Dokter Heru, yang juga dipanggil untuk membantu pencarian, tiba pada saat itu, dan berdiri terpaku, mengamati pemandangan luar biasa tersebut. "Selama 30 tahun menjadi dokter hewan, belum pernah aku melihat yang seperti ini," gumamnya, nada takjub jelas terdengar dalam suaranya. Pak Budi perlahan mendekati anak itu dan si banteng. Sang raja tidak bergeming sama sekali. "Ajit, bagaimana kau tahu di mana dia?" Anak itu berpikir sejenak. "Yah, kalau aku sedia atau takut, aku suka bersembunyi di tempat yang sepi." "Aku pikir dia juga begitu." Sang raja membiarkan Pak Budi mendekat dan menuntungnya kembali keamanan kandang yang kini pagarnya telah diperbaiki seadanya. Sepanjang jalan, banteng itu menjaga kepalanya tetap rendah, dekat dengan Ajit, seolah mencari perlindungannya. Malam itu, sementara Meng Ina membandikan Ajit dengan air hangat untuk menghilangkan dingin dan lumpur, Pak Budi termanggu di dapur, tenggelam dalam pikirannya. Kata-kata Dokter Heru yang sedang menikmati kopi hangat buatan Meng Ina terus menghiang di benaknya. "Anak itu punya sesuatu yang istimewa Budi, sesuatu yang jarang ditemui. Justru itu yang membuatku khawatir," saut Pak Budi. "Kenapa khawatir?"
dia menyelamatkan keadaan malam ini. Menyelamatkan bantengmu. Pak Budi menghela napas berat. Karena aku tidak tahu bagaimana harus menghadapinya, aku tidak pernah punya anak Heru. Dan sekarang muncul anak itu yang melakukan hal-hal yang sama sekali tidak ku mengerti. Mungkin kau tidak perlu mengerti. Mungkin kau hanya perlu menerimanya? Menerima anak itu. Keesokan harinya, cerita tentang bagaimana Ajit kecil menemukan dan membawa kembali sang raja yang kabur, menyebar secepat kilat ke seluruh penjuru desa dan sekitarnya. Peternakan Pak Budi menjadi tujuan kunjungan para peternak penasaran yang ingin melihat anak penjinak banteng itu. Itu hanya karangan, dilebih-lebihkan. Pak Budi mencoba meyakinkan mereka, berbicara dengan Pak Slamet, tetangga dan teman lamanya. Namun Pak Slamet menggeleng-geleng kepalanya dengan bijaksana. Budi, aku kenal kau sudah 20 tahun. Kau bukan orang yang suka mengarang cerita. Kalau kau bilang itu terjadi, berarti memang terjadi. Lagi pula, aku melihat sendiri bagaimana banteng itu mengikutimu semalam. Mengina mengajikan kopi untuk para tamu. Sementara Ajit bermain di halaman, tak peduli dengan rasa penasaran yang ia bangkitkan. Mengina, kata Pak Slamet, benarkah anak itu berbicara dengan banteng? Memang benar Pak, dan sang raja mendengarkan semuanya baik-baik. Pak Budi memutar bola matanya. Mengina, jangan isi kepala orang dengan gagasan seperti itu. Bukan gagasan Pak Budi, itu yang saya lihat setiap hari. Bagaimana maksudmu setiap hari? Tanya Pak Budi curiga. Mengina sadar dia telah berbicara terlalu banyak. Ya, kadang-kadang aku melihat anak itu memandang ke arah kandang dari jendela, dan mungkin dia terus mengunjungi sang raja meskipun sudah dilarang. Pak Budi bangkit dari kursinya. Ajit, panggilnya dengan suara tegas. Anak itu berlari menghampiri, sudah tahu bahwa ia dalam masalah lagi. Kau melanggar perintahku, terus pergi ke kandang meskipun sudah dilarang. Ajit menundukkan kepalanya. Hanya sebentar, sesekali. Ajit, aku melarang bukan tanpa alasan, itu berbahaya. Tapi kenapa berbahaya kalau dia menyukai aku? Pertanyaan sederhana itu membuat Pak Budi terdiam. Para tamu mengamati percakapan itu dengan penuh minat. Dr. Heru, yang kebetulan masih di sana untuk minum kopi, menenggahi. Pak Budi, bolehkah saya beri saran? Katakan, bagaimana kalau kita biarkan saya memeriksa sang raja dengan Ajit di dekatnya? Dengan begitu, kita bisa lebih menghombi hubungan ini. Pak Budi ragu. Saya tidak tahu, saya jamin keamanannya. Desak Dr. Heru. Jika saya melihat ada tanda bahaya sekecil apapun, saya akan segera mengeluarkan anak itu dari sana. Ajit menatap Pak Budi dengan penuh harapan. Tolong Pak Budi. Setelah berpikir panjang, Pak Budi akhirnya setuju. Tapi begitu ada hal aneh, kalian segera keluar dari sana. Pak Budi tegas memberi perintah yang jelas. Memberi kandang yang sempit kepada anak itu dan dilindungi oleh Dr. Heru. Ajit menggeleng-geleng kepalanya dengan semangat. 1 jam kemudian, Dr. Heru, Pak Budi, Adit, dan beberapa tetangga yang penasaran termasuk Pak Slamet berkumpul di dekat kandang sang raja. Banteng itu, yang biasanya menjadi gelisah dengan kehadiran banyak orang, tetap tenang luar biasa di dekat Adit. Anak itu berdiri di sisi dalam pagar, sementara yang lain mengamati dari luar. Luar biasa, gumam Dr. Heru sambil terus mengamati perilaku hewan itu. Tekanan darahnya normal, napasnya tenang, benar-benar seperti hewan yang berbeda. Adit dengan lembut membelai leher sang raja, sementara Dr. Heru melakukan pemeriksaan singkat dari jarak aman. Coba ajak dia bicara, pinta dokter hewan itu kepada Adit. Tentang apa dokter? Apa saja? Aku ingin melihat reaksinya. Adit menoleh ke sang raja. Apa kau ingat Paman Ujang? Tanya anak itu dengan suara pelan. Bok Inah bilang dia dulu merawatmu dengan sangat baik. Mendengar nama Ujang, sang raja mengangkat kedua telinganya dan mengeluarkan suara rendah seperti erangan sedih. Dia harus pergi, lanjut Adit. Tapi kau tidak sendirian. Aku ada di sini sekarang. Banteng itu menundukkan kepalanya hingga menyentuh dada Adit dalam gerakan yang sangat mirip pelukan. Ya Tuhan, bisik Pak Slamet, matanya terbelalak. Seumur hidup baru kali ini aku melihat yang seperti ini. Dr. Heru menyelesaikan pengamatannya dan memberi isyarat kepada Pak Budi untuk berbicara secara pribadi. Keduanya menjauh sedikit dari kerumunan. Ada apa dokter? Anak ini bukan anak biasa, Budi.
Pak Budi merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Maksud dokter, bukan biasa bagaimana? Tenang, bukan sesuatu yang buruk. Tapi dia memiliki kemampuan alami yang tulus dengan hewan. Saya pernah melihat kasus seperti ini sebelumnya, meski jarang, tapi tidak pernah sejelas ini. Kemampuan macam apa? Beberapa orang terlahir dengan kapasitas alami untuk berkomunikasi dengan hewan. Ini bukan hal mistis atau supranatural, lebih seperti pemahaman naluriah akan bahasa tubuh dan emosi mereka. Pak Budi menatap Adit yang masih berbicara pelan dengan sang raja. Dan apakah itu berbahaya? Justru sebaliknya. Orang-orang seperti ini biasanya menjadi dokter hewan, pelatih, atau peternak yang luar biasa. Masalahnya adalah mereka seringkali tidak dipahami. Lalu, apa yang dokter sarankan untuk saya lakukan? Biarkan anak itu mengembangkan kemampuannya. Tentu saja di bawah pengawasan. Tapi jangan coba menekan sesuatu yang jelas-jelas merupakan anugerah baginya. Pak Budi terdiam, mencerna kata-kata dokter hewan itu. Dan bagaimana jika terjadi kecelakaan? Budi, kecelakaan bisa terjadi di mana saja. Anak itu bisa saja terluka saat bermain di halaman, atau terpeleset di kamar mandi. Kita tidak bisa hidup dalam ketakutan akan segalanya. Malam itu, Pak Budi berbincang lama dengan Bok Inah mengenai Adit. Almarhumah Ibu Ratna selalu berkata bahwa segala sesuatu dalam hidup ini terjadi karena suatu alasan. Kata pengurus rumah itu sambil mencuci piring makan malam. Mungkin Adit datang ke sini justru karena sang raja. Atau mungkin dia datang untuk memberi kita pekerjaan tambahan. Gumam Pak Budi, namun tanpa nada kesal seperti sebelumnya. Pak Budi, anak ini telah membawa kehidupan kembali ke rumah ini. Sudah berbulan-bulan saya tidak melihat Bapak tersenyum. Dan hari ini, saya melihat Bapak tersenyum. Kapan? Saat Bapak melihatnya membawa sang raja kembali. Bapak bangga, meskipun berusaha menyembunyikannya. Pak Budi tidak menjawab, namun ia tahu Mbok Inah benar. Di kamarnya, Adit berbaring sambil menatap keluar jendela, ke arah kandang. Adit, Pak Budi muncul di pintu. Bolehkah Bapak berbicara denganmu? Anak itu duduk di tempat tidur. Apa aku melakukan kesalahan? Tidak. Bapak ingin kau menjelaskan sesuatu. Bagaimana kau tahu di mana menemukan sang raja saat badai itu? Adit berpikir sejenak. Aku tidak tahu tepatnya bagaimana menjelaskannya. Seperti saat aku tahu Bapak sedang sedih, meskipun Bapak tidak mengatakan apa-apa. Aku sedih kadang-kadang saat melihat foto Ibu Ratna. Sambung Adit pelan. Pak Budi terkejut. Ia tidak tahu Adit memperhatikan hal itu. Dan dengan sang raja juga sama. Iya, aku bisa merasakan saat dia sedih, atau takut, atau marah. Dan kau tidak takut padanya? Adit menggeleng. Kenapa aku harus takut? Dia tidak akan pernah menyakitiku. Bagaimana kau bisa seyakin itu? Karena dia menyukaiku, sama seperti aku menyukainya. Kesederhanaan jawaban itu menyentuh Pak Budi dengan cara yang tak terduga. Adit, bagaimana jika Bapak mengizinkan kau mengunjungi sang raja setiap hari? Tapi hanya jika Bapak atau Mbok Inah ada di dekatmu. Mata Adit berbinar. Benarkah Bapak? Benar, tapi harus sesuai dengan aturan Bapak, mengerti? Mengerti. Adit melompat dari tempat tidur dan memeluk Pak Budi. Terima kasih. Itulah pertama kalinya anak itu memeluknya sejak tiba di peternakan. Pak Budi merasakan sesuatu yang hangat menjalar di dadanya. Sekarang tidur. Besok kamu boleh ke sana setelah sarapan. Keesokan paginya, Adit bangun lebih awal, bersemangat dengan izin yang telah diterimanya. Dia sarapan dengan cepat dan berlari ke kandang di mana sang raja telah menunggunya. Selamat pagi sang raja, sapa Adit riang. Hari ini aku boleh di sini seharian. Bok Inah mengamati dari beranda sambil tersenyum. Indah sekali ya Pak Budi, komentarnya ketika sang peternak mendekat. Ini tanggung jawab yang besar.
Jawab Pak Budi, namun suaranya tak lagi sekeras dulu. Dr. Heru muncul di peternakan menjelang tengah hari untuk menemani kunjungan resmi pertama Adit kepada sang raja. Saya ingin mendokumentasikan perilaku ini. Mungkin bisa berguna untuk kasus serupa lainnya. Adit menghabiskan sepanjang pagi di kandang, berbicara dengan sang raja, membawakannya air segar, dan bahkan mencoba mengajarkan beberapa perintah sederhana kepada hewan itu. "Duduk sang raja," kata Adit sambil membuat gerakan dengan tangannya. Yang mengejutkan semua orang, banteng itu merendahkan tubuhnya hingga dalam posisi yang mirip anjing duduk. "Aku tidak percaya," gumam Dr. Heru, mencatat semuanya di buku catatannya. "Bangun sekarang," pinta Adit, dan sang raja menurut. Pak Karto yang mengamati dari jauh mendekat. "Bos, selama 30 tahun bekerja dengan ternak, belum pernah saya lihat banteng menuruti perintah seperti ini." "Aku juga." Saat makan siang, Adit dengan penuh semangat menceritakan tentang paginya bersama sang raja. "Dia belajar duduk dan berdiri kalau aku suruh," kata anak itu antusias. "Besok aku mau ajari dia datang kalau aku panggil." "Pelan-pelan jagoan," kata Pak Budi sambil tersenyum lembut. "Satu persatu." "Tapi dia cepat belajar, Pak, dan dia suka belajar." Mbok Inah menambahkan lagi nasi ke piring Adit. "Makan yang banyak, nak. Tenagamu pasti terkuras hari ini." "Mbok," kata Adit tiba-tiba. "Boleh aku tanya sesuatu?" "Tentu sayang." "Dulu, Ibu Ratna itu seperti apa?" Pak Budi berhenti mengunyah. Ini pertama kalinya Adit bertanya tentang almarhumah istrinya. Mbok Inah memandang Pak Budi, meminta izin tanpa suara untuk menjawab. Pak Budi mengangguk pelan. "Beliau itu orang yang sangat istimewa, Adit, sangat penyayang binatang. Sama sepertimu. Dulu, beliau punya kuda betina namanya Bintang. Hanya mau menurut padanya. Seperti sang raja denganku. Mirip, iya." Adit menatap Pak Budi. "Baba rindu padanya?" Pertanyaan langsung itu mengejutkan Pak Budi. "Iya," jawabnya tulus. "Sangat rindu." "Aku juga rindu ibuku," kata Adit pelan. "Pakim Mbok Inah bilang, orang yang kita sayangi tetap ada di hati kita, meskipun mereka sudah tidak di sini lagi." Pak Budi merasakan matanya menghangat. Mbok Inah benar. "Kalau begitu, mungkin Ibu Ratna senang melihat aku merawat sang raja sekarang?" Kalimat sederhana anak itu menyentuh Pak Budi begitu dalam. Untuk pertama kalinya sejak kematian istrinya, ia merasakan kedamaian yang aneh, seolah Ratna memang menyetujui keadaan ini. Sore harinya, Adit kembali ke kandang sang raja, ditemani Mbok Inah. Sang raja menyambutnya dengan antusias, mengibas-ngibaskan ekornya dan mengeluarkan suara-suara rendah tanda senang. "Lihatlah betapa senangnya dia saat melihatmu," komentar Mbok Inah. "Dia bilang dia rindu padaku," kata Adit dengan polosnya. "Dia bilang." "Bukan dengan kata-kata, Mbok, tapi aku mengerti apa yang ingin dia katakan." Mbok Inah mengamati anak itu berinteraksi dengan banteng tersebut dan merasakan sensasi aneh seolah menyaksikan sesuatu yang terlalu istimewa untuk menjadi kebetulan semata. Ketenangan itu terusik keesokan harinya dengan kedatangan Pak Gunawan, pengusaha yang beberapa waktu lalu menyatakan minatnya untuk membeli sang raja. Tawaran uang tunai sebesar 15 juta rupiah yang ia ajukan masih terngiang di benak Pak Budi. Peternakan memang sedang dalam kesulitan keuangan sejak wafatnya Ibu Ratna. Penyakit istrinya telah menguras sebagian besar tabungan mereka, dan setelah itu, ia seakan kehilangan semangat untuk bekerja dan mencari untung. 15 juta rupiah akan menyelesaikan banyak masalah yang menumpuk, melunasi hutang, memungkinkan pembelian traktor baru yang sudah lama diimpikan, bahkan masih tersisa untuk memperbaiki atap rumah yang bocor setiap kali hujan deras. Peternakan akan bangkit kembali. Tapi, dengan harga berapa? Adit menemukan Pak Budi sedang termenung di dekat kandang sang raja. Anak itu tidak sedang bermain. Wajahnya serius dan dipenuhi kecemasan yang tak sesuai dengan usianya yang masih belia. "Pak Budi," mulainya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Bapak benar-benar akan menjualnya?" Pak Budi menghela napas panjang. "Bapak tidak tahu, Adit. Peternakan ini butuh uang, banyak uang." Ia mencoba terdengar logis, namun merasakan hatinya mencelos. "Tapi, bagaimana kalau sang raja sedih di rumah barunya? Bagaimana kalau dia tidak suka di sana?" Mata anak itu berkaca-kaca. "Dia akan terbiasa mungkin.
Jawab Pak Budi namun kata-katanya terdengar hampa bahkan di telinganya sendiri. Bagaimana kalau dia tidak terbiasa? Bagaimana kalau dia jadi seperti waktu Paman Ujang pergi? Pertanyaan Adit menusuk Pak Budi bagai belati tajam. Ia ingat betul masa itu. Setelah Ujang menghilang, sang raja menjadi tak terkendali, agresif, gelisah, menolak makan. Butuh waktu berminggu-minggu hingga hewan itu sedikit tenang, dan itu pun berkat campur tangan Adit yang tak bisa dijelaskan. Siapa yang bisa menjamin bahwa sekarang tidak akan lebih buruk jika ia dipisahkan paksa dari satu-satunya makhluk yang tampaknya ia percayai sepenuhnya? Adit benar, sang raja bukan sekedar ternak, ia punya perasaan, punya ikatan. Terkadang Adit, kita harus membuat keputusan yang sulit. Pak Budi mencoba menjelaskan, namun ia merasakan kata-katanya begitu tidak memadai. Tapi dia percaya pada kita, pada aku dan pada Bapak, bisik anak itu. Kalau kita menjualnya, rasanya seperti kita yang pergi dan meninggalkannya sendirian. Pak Budi memandang sang raja yang sedang merumput dengan tenang di dekatnya, tak menyadari percakapan yang menentukan nasibnya. Hewan raksasa itu memancarkan kekuatan dan martabat. Bapak akan bicara dengan Bo Inah soal ini. Katanya akhirnya lebih pada dirinya sendiri daripada kepada anak itu. Ia butuh nasihat, butuh kearifan wanita tua itu yang sudah berkali-kali membantunya keluar dari situasi sulit. Malam itu, setelah Adit tidur, Pak Budi menyampaikan dilemanya kepada pengurus rumahnya. Dapur senyap, hanya suara kayu berkerak di tungku yang memecah keheningan. 15 juta rupiah, Mbok. Itu uang banyak, katanya sambil menatap api. Memang banyak, Budi, banyak, sahut Mbok Inah, tanpa mengangkat pandangan dari rajutannya. Tapi apakah sepadan? Sepadan untuk apa, Budi? Untuk menghancurkan hati Adit dan hati sang raja? Mbok Inah meletakkan rajutannya di pangkuan dan menatap Pak Budi lekat-lekat. Jangan berlebihan, Bo. Itu hanya seekor banteng. Bagi Adit, dia bukan hanya seekor banteng, Budi. Dia sahabat terbaiknya. Satu-satunya sahabat sejati yang ia miliki sejak kehilangan ibunya. Dan bagi sang raja Adit adalah satu-satunya manusia yang ia percayai sepenuhnya. Satu-satunya yang berhasil menyentuh jiwanya. Kata-katanya pelan namun tegas. Pak Budi mendesah. Kamu pikir aku jadi terlalu sentimental, begitu? Saya pikir Bapak menjadi manusia, Budi. Manusia sejati. Almarhumah Ibu Ratna pasti akan bangga padamu jika bisa melihatmu sekarang. Bagaimana kau tahu? Karena beliau selalu berkata bahwa uang datang dan pergi. Tapi cinta sejati, ikatan murni antara makhluk hidup, itu abadi. Itulah yang akan tetap ada. Keesokan paginya, Adit bangun sebelum matahari terbit. Hatinya gelisah karena firasat buruk. Ia langsung pergi ke kandang sang raja. Banteng itu seolah merasakan ada sesuatu yang berbeda, karena ia lebih gelisah dari biasanya dan tak mau jauh dari anak itu. Aku tidak tahu apakah kau akan tetap di sini, temanku, bisik Adit memeluk leher kokoh sang raja. Air mata menggenang di pelupuknya. Sang raja menguak pelan dan menundukkan kepalanya, menyandarkan moncongnya ke kening anak itu, seolah berusaha menghiburnya. Mbok Inah yang mengamati pemandangan itu dari jendela dapur, harus menyekap matanya dengan ujung celemeknya. Ketika Pak Gunawan tiba dengan mobilnya untuk mengambil jawaban Pak Budi, sang peternak telah menunggunya di beranda. Wajahnya tenang, namun matanya memancarkan keteguhan yang tak tergoyahkan. Nah, bagaimana keputusan Anda? Tanya Pak Gunawan tak sabar, bahkan tanpa turun dari mobil. Saya sudah memutuskan, sang raja tidak dijual. Bagaimana maksud Anda tidak dijual? Pak Gunawan mengerutkan kening. Saya tawarkan 15 juta. Terima kasih atas tawarannya, tapi dia tidak dijual. Kenapa? Apa karena anak kecil itu? Cebir Pak Gunawan. Karena seluruh keluarga. Jawab Pak Budi tegas. Sang raja adalah bagian dari keluarga kami. Pak Gunawan menggeleng kesal. Anda akan menyesal. Banteng tua tidak ada harganya. Dengan kata-kata itu, ia menyalakan mesin dan mobilnya menghilang dalam kepulan debu. Begitu Pak Gunawan pergi, Adit berlari ke beranda, matanya berbinar penuh harap. Pak Budi, orang itu sudah pergi. Apa itu artinya? Artinya, sang raja akan tetap di sini. Akan tetap di sini, Adit? Senyum Pak Budi. Anak itu bersorak gembira dan melompat ke dalam pelukan sang peternak, memeluknya erat-erat sekuat tenaga. Terima kasih Pak Budi. Tapi, tambah Pak Budi sambil menepuk punggungnya. Sekarang kamu harus lebih banyak lagi membantuku di peternakan, mengerti? Karena kita tidak menjual sang raja, kita harus bekerja 2 kali lebih keras. Aku akan bantu semuanya, janji Adit bahagia.
Keputusan untuk mempertahankan sang raja membawa energi baru ke peternakan Sinar Harapan. Adit, termotivasi oleh rasa syukur dan kebahagiaan, semakin berdedikasi merawat hewan-hewan. Pak Budi memperhatikan bahwa kehadiran anak itu tidak hanya memperbaiki perilaku hewan, tetapi juga produktivitas peternakan secara keseluruhan. Sapi-sapi menghasilkan lebih banyak susu, ayam-ayam bertelur lebih banyak, dan kuda-kuda lebih mudah dikendalikan. "Kau punya bakat istimewa, Adit," kata Dr. Heru saat berkunjung. "Pernah terpikir untuk belajar kedokteran hewan kalau sudah besar? Apakah aku bisa belajar kedokteran hewan dan tetap tinggal di sini bersama Pak Budi dan sang raja?" tanya anak itu penuh harap. "Tentu saja bisa," jawab Pak Budi hangat. "Ini rumahmu." Kata rumah itu mengisi Adit dengan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan ibunya, ia merasa benar-benar aman. Namun, ketenangan itu terusik ketika sang raja mulai menunjukkan gejala aneh. Banteng yang selalu aktif itu menjadi lesu dan kehilangan nafsu makan. Dr. Heru memeriksanya, namun tak menemukan masalah fisik. "Dia sedih," kata Adit. "Sedih seperti saat kita merasa akan kehilangan seseorang yang penting." Anak itu meletakkan tangan di leher sang raja. Dia takut ditinggal sendirian lagi. Dr. Heru menduga adanya kecemasan akan perpisahan setelah hampir dijual. Adit perlu menghabiskan lebih banyak waktu dengannya, sarannya. Adit pun tak beranjak dari sisi sang raja selama berhari-hari, makan dan mengerjakan PR di dekatnya, bahkan beberapa kali tidur di atas jerami di kandang. "Dia mimpi buruk kalau aku tidak di sini," jelas Adit pada Pak Budi, yang mulai menerima bahwa ikatan mereka melampaui pemahaman rasionalnya. Perlahan sang raja membaik. "Anak itu menyelamatkan banteng ini," komentar Dr. Heru. "Tanpanya, sang raja mungkin akan depresi berat." Pemulihan sang raja semakin memperkuat ikatan mereka. Adit mulai mengajari sang raja trik-trik yang lebih rumit seperti datang, berhenti, berbaring, dan berdiri, yang dipelajari banteng itu dengan sangat mudah, membuat Pak Karto dan pekerja lain takjub. Ketenaran Adit dan sang raja menyebar. Peternak dari jauh datang untuk melihat anak pelatih banteng dan meminta nasihat untuk hewan-hewan mereka yang bermasalah. "Bawa hewannya kemari," kata Adit, "biar aku bicara dengannya." Dan hampir selalu berhasil. Adit bisa menenangkan kuda liar, sapi agresif, bahkan anjing yang tak patuh. "Aku mendengarkan apa yang mereka coba katakan," jawabnya sederhana saat ditanya bagaimana caranya. Pak Budi melihat ini sebagai potensi sumber pendapatan. Dengan dukungan Adit, konsultasi veteriner ala Adit pun dimulai, dan uangnya digunakan untuk memperbaiki peternakan. Pak Budi merenovasi fasilitas dan membangun ruang konsultasi darurat. Adit berubah dari anak pemalu menjadi anak yang percaya diri dan penuh tujuan, dengan sang raja sebagai mitra utamanya. Dr. Heru bahkan membawa mahasiswa kedokteran hewan untuk mengamati Adit. Anak ini berkomunikasi dengan hewan pada frekuensi emosional yang kita, orang dewasa, telah hilang, jelasnya. Rutinitas di peternakan berjalan harmonis. Adit belajar dengan Bok Inah di pagi hari, membantu Pak Budi di sore hari, dan melayani konsultasi di penghujung hari. Sang raja selalu mendampinginya. "Kalian berdua memang tim yang hebat," komentar Pak Budi suatu hari melihat Adit dan sang raja bekerja sama menenangkan kuda yang gugup. "Kami adalah keluarga," koreksi Adit. Kata itu menyentuh Pak Budi begitu dalam. "Iya, aku setuju. Kita adalah keluarga." Bok Inah yang mendengar dari beranda tersenyum haru. Kehidupan di peternakan Sinar Harapan telah menemukan keseimbangan baru, dipenuhi cinta, kegembiraan, dan tujuan. "Kadang-kadang, hal terpenting dalam hidup datang saat kita tidak menduganya," kata Pak Budi pada Adit suatu hari. "Sama sepertiku saat datang ke sini," senyum Adit. "Aku sayang padamu, Pak Budi." "Aku juga sayang padamu, Nak," jawab Pak Budi untuk pertama kalinya memanggil Adit Nak, angaku, dan merasakan dirinya benar-benar seorang ayah. Bok Inah yang menyaksikan dari dapur tak kuasa menahan air mata haru. Keluarga, akhirnya keluarga lagi. Malam itu Adit tidur dengan senyum, memimpikan semua hewan yang masih bisa ia bantu. Pak Budi merasa utuh, dan Bok Inah bersyukur atas keajaiban cinta yang mengubah kehidupan. Di kandang, sang raja tidur nyenyak, tahu ia telah menemukan keluarga yang mencintai dan melindunginya. Beberapa pagi kemudian, Adit berlari ke kandang dan menemukan sang raja menunggunya dengan ekspresi berbeda.
Saat Adit mengulurkan tangan, sang raja menundukkan kepalanya dalam-dalam, sebuah hormat penuh rasa terima kasih. Adit tersenyum. Sama-sama sahabat, terima kasih juga untukmu. Itu adalah momen sederhana namun syarat makna, perayaan atas ikatan yang telah menyelamatkan mereka semua. Pak Budi yang mengamati dari jauhan merasakan hatinya dipenuhi kebahagiaan. Kisah Adit dan sang raja menjadi legenda, bukti bahwa cinta, kesabaran, dan pengertian dapat mengatasi segala rintangan. Adit tumbuh menjadi dokter hewan terkenal yang ahli dalam perilaku hewan, dengan sang raja sebagai mitra dan inspirasi seumur hidupnya. Pak Budi menua dengan damai, dan Bok Inah terus menjadi jantung rumah tangga itu. Peternakan Sinar Harapan menjadi suaka di mana hewan dan manusia hidup harmonis, membuktikan bahwa cinta sejati tak kenal spesies, hanya hati yang terbuka. Terkadang, berkah terbesar datang tersembunyi di balik tantangan terberat.